Steril mau jalan-jalan ke Sidoarjo. Yang kita mau wawancara adalah Bunden Pet Care. Beberapa bulan yang lalu kan Rumah Steril udah ke Medan tuh. Nanti mungkin ada insert videonya di sini bisa ditaruh. Nah sekarang kami ke Sidoarjo dengan Mbak Anastasia. Oke. Jadi Bunden Pet Care ini sudah ada dari lama banget ya? Udah lama, dari tahun 2018. Oke. Tepatnya 18 Desember 2018. Oke. Boleh ceritain nggak Mbak Anastasia ini dulu tuh gimana kok akhirnya jadi merintis steril kucing? Sebenarnya dulunya kan aku gabung sama komunitas Surabaya Sidoarjo Peduli Kucing Domestik. Nah di situ memang program unggulannya kita itu steril gitu dari tahun 2014. Aku awalnya bantu-bantu admin aja sih waktu itu untuk bantu steril, terus kayak misalnya ngordinir steril juga atau sekedar antar jemput kucingnya. Nah kebetulan aku waktu itu tinggalnya di Pandaan. Nah kita tuh nggak ada yang namanya bakso steril di sana. Karena nggak ada, akhirnya ya udahlah, aku bikin lah di sana. Nah foundernya S2PKD tetap bikin di Surabaya Sidoarjo. Nah kebetulan karena kita satu kantor, jadi bisa tektokan ini gimana nih caranya. Ini aku diajarin sama Mbak Yana waktu itu. Nah ketika kita udah sama-sama resign, ya udahlah ini dikembangkan aja karena toh ternyata banyak kucing yang butuh di steril. Dan selama ini orang-orang tuh dapetnya aduh steril kok mahal ya gitu loh. Karena dengan program kita itu mereka bisa ternyata steril itu nggak semahal yang dulu ya. Nah, steril itu mudah ya. Nah dari situ sebenarnya kita akhirnya mengedukasi orang untuk yuklah kamu steril kucingmu daripada nanti kucingmu beranak pinak. Biayamu juga makin banyak gitu kan, biaya makan, biaya sakit kayak gitu. Nah kalau boleh tahu Mbak Anastasia ini dari dulu apa suka kucing? Aku suka kucing dari dulu, cuman maksudnya aku baru nge-steril itu 2012. Oke. 2012 aku baru nge-steril, terus 2014 itu baru aku steril kucingku yang pertama. 2014 ya. Nah terus jadi buat yang nggak tahu, banyakkan koordinator steril seperti kami ini, Mbak Anastasia maupun saya itu pasti dulunya adalah peserta steril. Jadi tidak mungkin bisa jadi koordinator kalau tidak pernah merasakan jadi peserta steril. Nah kalau berapa kali aku lihat di WA statusnya Mbak Anastasia itu sampai jemputin kucingnya juga. Iya. Jadi dulu itu awalnya sebelum aku bikin steril sendiri kan aku bantuin nih koordinator yang lain. Karena misalnya gini, pemiliknya tuh rumahnya jauh dari lokasinya kita, ya udahlah kita antar jemput aja. Awalnya aku bantuin dari situ, dan dari situ juga sebenarnya aku belajar gimana sih handle kucing di jalan tuh kayak gimana gitu kan. Yang awalnya aku cuma berani megang kucingku sendiri, aku jadi berani megang kucingnya orang. Kucing itu kalau di jalan supaya diantar diapain kayak gitu. Apalagi waktu itu kan masih pakai motor. Cuaca Surabaya Sidoarjo juga panasnya ugal-ugalan gitu kan. Ini gimana nih bisa bawa satu motor itu bisa bawa kucing berapa amannya gitu. Bukan sekedar kita bisa bawa, tapi aman nggak kalau kita bawa bertumpuk itu maksimal tumpukannya berapa. Nah itu kita mulai dengan seperti itu. Nah sekarang udah pakai mobil gitu. Nah sekarang udah pakai mobil, jadi kan tinggal hitung kabinnya aja sih gitu. Tapi itu pun tetap dihitung kayak misalnya gini, AC ini bisa sampai ke belakang nggak sih gitu. Betul. Udaranya bagaimana, terus kalau ada yang pup itu gimana, kan pup satu seruangan tuh ya. Apakah cukup jendela dibuka aja atau kita berhenti bersihinnya kayak gitu sih. Cuman biasanya kalau jaraknya jauh aku prefer bersihin dulu. Oke. Jadi untuk yang di Jabodetabek dan mungkin agak bingung soal Surabaya Sidoarjo, jadi Mbak Anastasia ini melayani kalau misalnya yang tinggal di Surabaya ya mau steril ya bisa ke Mbak Anastasia. Yang di Sidoarjo juga bisa ngubungin ke Mbak Anastasia karena lumayan ya masih bisa dijalani lah, beda dengan terjangkau. Iya masih terjangkau.
Kalau Depok, Bekasi itu udah langsung udah nggak masuk akal gitu, dan nggak bisa tuh wira-wiri. Nah kalau Sidoarjo, Surabaya itu masih ya. Nah ini kan ini ada yang menarik. Kami ini wawancaranya di tempat sementara ya. Iya, di tempat tinggal sementara. Nah, karena lagi renovasi. Nah ceritain dong ini yang mau direnovasi. Kami nggak bisa datang ke sana untuk ngeliatin ya yang lagi renovasi, soalnya udah malam di sini. Nah, boleh ceritain nggak Mbak itu rencananya ruangannya gimana? Nah, itu kan sebenarnya dulunya rumah kita itu cuma lantai 1 aja. Karena kalau lantai 1 kayaknya kurang ya tempatnya, kucingku sendiri juga banyak gitu kan. Kucingku sendiri juga sekitar 15-an. Nah, itu kalau di lantai 1 terus ketambahan kucingnya teman-teman yang mau steril, udahlah nanti gaduhnya nggak karuan, kasihan tetangga. Akhirnya aku sama suami udah bikin konsepnya, udahlah lantai 1 ini dibikin untuk kucing semua gitu kan. Garasi aku jebol, aku sambungin ke kamarku, itu khusus untuk kucingku. Nah nantinya untuk kucing-kucing teman-teman yang steril itu ada di ruang utama, sama ada satu kamar lagi, kan rumah kita sebenarnya 2 kamar. Kamar yang belakang itu dipakai untuk kucingnya juga, kayak gitu. Nah kalau misalnya kita pas ada kegiatan steril, kamar itu yang dijadikan untuk tempat steril, ya seperti itu. Terus nantinya rencananya selain steril akan ada apa lagi? Nah selain steril itu kan karena kita ada rawat inap ya sebenarnya. Rawat inap itu sebenarnya butuh pantauan dokter juga gitu kan. Aku rencananya kerjasama dengan dokter juga yang bisa stay di situ, jadi semacam semi klinik gitu kan. Dokter ini nanti tugasnya selain memeriksa kucing-kucing yang rawat inap di situ, juga kita bisa menerima orang-orang yang mau periksa atau berobat. Pernah gitu nggak udah steril berapa ekor? Enggak. Udah kasih banyak lah. Yang paling nggak kalau misalnya minimal seminggu itu, minimal sih seminggu itu 25. Oke. Pertama kali ini maksudnya baru-baru belum tahu steril, ya paling mudah ya ikut di hari Kamis gitu kan. Karena yang hari-hari ajaib itu biasanya jalur VIP kalau di rumah steril bilang, alias jalur pelanggan. Kalau udah akrab gitu kan, jadi oke deh gitu. Kalau misalnya gini, dia udah sering banget nih steril di kita. Mbak, aku lagi nemu nih kucing, aku takutkan dia keburu hamil. Dia soalnya sering makan di tempatku, daripada nanti dia hamil lahirannya di aku kan. Nah, boleh nggak segera steril? Boleh. Gitu. Jadi prinsipnya sama seperti peribahasa, tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau udah akrab ya jadi bisa cincai gitu. Oke. Terus ada rencana kah ke depan mau ada apa lagi selain renovasi itu? Kami masih lebih fokus ke situ aja sih ya, ke yang klinik kami nanti. Terus lebihnya mungkin akan kita buatkan CSR, jadi kayak semacam Budaya Care tuh bikin CSR sendiri gitu loh. Jadi ada yang berminat gitu ya daftar di Surabaya atau Sidoarjo, itu jadi sistem daftarnya gimana? Sistem daftarnya sebenarnya bisa langsung WA ke 081 330 257583. Nanti di situ ada admin yang jelasin sterilnya itu seperti apa. Oke, jadi semua pendaftarannya lewat WhatsApp gitu. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan di netizen, bayar dulu, betul? Ya, jadi prinsipnya masih sama seperti rumah steril gitu. Bayar dulu. Mungkin mau jawab kenapa bayar dulu? Kenapa diwajibkan untuk daftar dulu, terus langsung daftar, terus habis itu bayar dulu, supaya itu nggak ada hit and run. Karena dia udah daftar nih, kita udah siapin kuota untuk dia, tau-taunya dia harinya nggak datang. Nah kalau misalnya dia nggak datang, terus dia juga nggak confirm sama kita, nah repotnya di kita kan, biaya operasionalnya jadi kita yang nanggung gitu loh. Jadi kalau misalnya dia ngomong dari awal, oh iya langsung kita split nih ke peserta lainnya gitu loh. Jadi kalau di Buren DP masih bisa sih, tapi akan tergeser dengan mereka yang lunas. Oke. Jadi misalnya, Mbak aku bayar DP dulu boleh ya, karena aku baru pertama kali. Aku juga agak sensi dengan, oh ya boleh, DP itu kan sekedar booking aja. Tapi begitu ada peserta yang lah, ya namamu aku geser Bu, gitu loh. Oke. Nanti kalau misalnya kita udah full, Bu yang DP ini kita geser ya jadwalnya, karena ini udah full semua sama yang lunas. Terus mau di reschedule atau mau refund. Nah itu kalau ada yang antar jemput itu ada biaya sendiri kan? Ya ada biaya sendiri, jadi biaya antar jemput itu di luar biaya steril. Ya.
Tapi untuk kalau misalnya gini, dia sudah minta antar jemput, minta rawat inap juga, itu akan dikalkulasi ulang. Jadi bukan harganya itu sebenarnya bukan semata-mata harga matinya segitu, enggak. Oh, jadi masih bisa lah, masih bisa bersahabat lagi. Ya, gitu. Jadi kebayang nggak gitu buat yang misalnya banyak kucing gitu dan dia sibuk kerja gitu. Dan aku tahu persis banyak pemilik yang kalau yang pemula ya, itu hari pertama itu pasti udah gredek gitu. Dan dia akan milih hidup aja deh gitu. Jadi dia ngelihat kucing ceria, pulangnya dia ngelihat kucing ceria gitu. Kalau misalnya yang pemula, kalau lihat kucing ceria terus pulangnya kucingnya masih gediblok gitu, udah langsung kerjanya WA melulu gitu. Jadi kitanya juga jadi aduh butuh waktu banget mungkin jauh ya gitu ya. Jadi kan kalau misalnya nginep udah terima beres gitu. Itu biasanya kalau nginep ini apakah dikasih laporan ke pemilik? Ya biasanya untuk hari pertama itu kita report ya ke pemilik, karena sebenarnya hari pertama ini boleh dibilang masa kritisnya kan setelah dia sadar. Nah ini kucing responnya ke makanan gimana, mau langsung makan atau dia masih harus disuapin, itu di report. Soalnya kalau dibawa rawat sendiri biasanya aku kasih panduan keuangannya, Pak, Bu, 3 hari itu masa kritis ya, jadi harap dipantau dia makannya gimana, ininya gimana gitu kan. Beda kalau misalnya di kita kasih reportnya di hari pertama gitu kan. Nah hari kedua makanan udah bagus, udah ini. Maksudnya kita yang udah biasa jadi nggak gupuan gitu. Beda kalau orang kan. Oh, terakhir pertanyaan, apakah Bunden juga ada menyediakan vaksin? Iya, vaksin itu kita ada dari F3, F4 sampai rabies kita ada. Gitu. Harganya juga terjangkau. Cuman kalau vaksin itu kita nggak pakai kuota sih ya sebenarnya. Tapi memang kita sudah kerjasama dengan dokternya, misalnya dok bulan ini aku dijatah berapa nih? Gitu. Jadi supaya dia ngasih harga ke kita itu dengan yang bisa kita sampaikan ke customer, itu dia juga nggak nyoplang. Nggak tuh bioperasian dia itu tutup juga gitu. Betul. Jadi sebenarnya idealnya kalau bisa ya vaksin dulu sebelum steril. Karena itu tadi ada 1 hari kritis itu, kalau bisa sudah vaksin kan kans untuk drop karena virus itu lebih kecil ya, bukan berarti 0 gitu. Orang harus belajar, sama aja kayak kita vaksin COVID, belum tentu kita berarti sama dengan bebas COVID gitu. Ada aja masanya jackpot gitu. Nah cuman setidaknya tidak berbahaya itulah. Sama juga kucing kalau bisa sih vaksin dulu. Cuman kalau di Sidoarjo, di Surabaya masih seperti Jakarta dan Depok kah? Kebanyakan steril dulu belum vaksin. Iya. Karena mereka takut hamil duluan. Iya, gitu. Nah, karena kan gini, kalau vaksin dulu baru steril kan menunggu jeda 2 minggu. Nah itu kucing masih bisa kemana-mana. Ya, gitu. Apa suka dukanya selama menjalani? Ya sukanya sih mungkin kita merasa bahwasanya dari orang yang nggak ngerti kucing bisa ngerawat kucing itu kayak kita jadi seneng gitu kan. Apalagi sebenarnya sih customer yang Bunden Pet Care itu boleh dibilang rata-rata adalah orang-orang yang sudah di usia matang. Maksudnya gini, mereka udah hampir memasuki masa pensiun. Jadi kucing itu sudah bukan peliharaan lagi, tapi untuk teman hidupnya dia gitu loh. Nah itu kan bawel banget. Nah nanti kucingku jangan sampai kayak gini ya, kayak itu. Misalnya gini, Mbak, kucingku lahir tanggal sekian, ini aku harus steril kapan? Dicatat sama dia. Nanti kalau aku lupa dia yang WA aku, Mbak ini kucingku sudah waktunya steril. Jadi kayaknya aku harus ngomong orang-orang seperti itu. Memang orang-orang seperti itu mungkin secara nominal rupiah mereka nggak bawel ya. Tapi bawelnya adalah kucing-kucing di rumah tuh biasanya makannya harus disuapin Mbak pakai tangan Mbak, itu di sana dia segini. Nah kayak gitu sih. Jadi gimana kita harus bisa ngomong orang-orang seperti itu. Karena kalau aku lihat sih beberapa koordinator steril lainnya itu mereka sebenarnya punya basic customer masing-masing. Ada yang customernya muda-muda, suka main sosial media kayak gitu. Kebetulan kalau di tempatku bukan yang seperti itu gitu. Customerku jarang yang bermain sosial media, tapi mereka taunya
gimana sih steril A to Z beres dan pulang tuh udah aku nggak repot. Tapi sebelum kamu bawa kucingku, aku akan kasih catatan kamu yang seret. Ya, mengingat ini usia menjelang pensiun gitu. Jadi dia tuh mungkin baru pertama kali juga piara kucing, terus kucingnya kucing pendatang, bukan yang dia memang gemar kucing, bukan. Jadi kucing itu makan di rumahku, tiba-tiba datang, aku kasihan, jadi aku ingin memberikan yang terbaik untuk dia. Menarik gitu. Jadi ternyata sepuh-sepuh lah gitu. Sepuh ya. Nah itu kan aku juga nggak bisa ngomong kayak seperti yang mereka yang muda-muda. Nah kalau ngomong sama orang tua, oh iya nanti kucingnya harus diginiin kayak itu. Nanti pas kamu steril setelah sekian bulan, aku harus ngapain lagi sama kucingku? Itu masih ada lanjutannya. Oke. Jadi itulah ya suka dukanya. Jadi banyak berkenalan dengan orang-orang yang sepuh. Kalau orang yang muda itu kan mungkin gini ya, daya tangkapnya masih lebih nyambung lah, tektokan ini kayak gini. Jadi kita tuh nggak perlu menjelaskan yang berulang-ulang kayak gitu. Nah kalau sama orang sepuh kan kita mesti jelaskan berulang-ulang dengan bahasa yang harus mereka pahami juga. Asal dikit itu nanti kita ini anak muda kok nggak sopan sih. Oke, gitu deh ceritanya dari Bundaran Pet Care langsung dari Sidoarjo. Nanti ada ngobrol-ngobrol lagi, semoga bisa kesini lagi, mampir lagi, kita bikin ngobrol-ngobrol gini lagi deh. Sampai jumpa.